Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, bab 3238, bergabunglah dengannya sebagai tentara. Bab 8491 sampai bab 8495. 10 menit kemudian, dengan ledakan, seluruh stasiun pengangkutan menjadi gelap gulita. Kotak distribusi di sini terlalu panas, menyebabkan korsleting, dan seluruh stasiun pengangkutan kehilangan pasokan listrik. Meski ada tukang listrik yang bertugas di bagian logistik, setelah datang melihatnya, mereka langsung menyerah. Seluruh kotak distribusi harus diganti, dan aksesorisnya harus dipesan besok, paling tidak besok malam. Tanpa adanya pasokan listrik, tidak ada kondisi penerangan di lokasi, sehingga seluruh pekerja untuk sementara tidak bekerja dan akan kembali besok pagi untuk melanjutkan. Kantor manajemen telah menunda semua rencana pengiriman kereta api Audio untuk besok, milik Sopter dan Channel. penanggung jawab kantor manajemen, di bawah instruksi Lee Yalin, telah menjadwalkan kereta ke Duke Mining untuk berangkat pada jam 5 besok sore. Setelah rencana penundaan dikonfirmasi, staf mulai menghubungi klien dan memberitahu mereka tentang situasinya, termasuk More Trading, yang terkait erat dengan Duke Mining. Ketika penanggung jawab More Trading mendengar bahwa waktu pengiriman tertunda setidaknya 10 jam, dia menjadi sedikit marah dan menegur melalui telepon. Kami telah menunggu lama sampai barang ini datang dari Amerika Serikat. Itu sudah banyak tertunda dibandingkan dengan rencana awal. Waktu, Anda akan menunda kami sepanjang hari sekarang. Bukankah ini terlalu tidak bertanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab berkata tanpa daya. Sistem catu daya di seluruh halaman kargo telah runtuh. Anda tidak dapat secara paksa memuat dan menurunkan barang Anda di malam hari ketika penerangan tidak mencukupi. Bukan, saya pikir yang Anda kirimkan adalah instrumen presisi. Kami tidak mampu menanggungnya jika terjadi kesalahan. Jika Anda memberi saya penafian tentang tanggung jawab ini, saya akan membiarkan para pekerja berpura-pura melakukannya untuk Anda dalam kegelapan. Ketika pihak lain mendengar ini, kemarahannya segera mereda. Kumpulan barang itu sebenarnya sudah dipesan sejak lama, tetapi banyak stasiun di masyarakat Poking perlu meningkatkan keamanan mereka. Dan ada banyak stasiun semi-militer dan militer. Bahkan peralatan militer di antara mereka. Mereka juga butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Dan pengirimannya telah terapung di laut selama lebih dari 10 hari. Sekarang tampaknya sudah melewati bea cukai dengan aman. Dan yang ada hanya itu 200 km terakhir yang harus ditempuh. Dia Audio tidak milik berani Sopter mengambil Channel. risiko apapun yang terjadi. Meskipun waktunya tertunda 1 hari, dia tetap menahannya agar kumpulan barang ini dapat diangkut dengan aman ke Duke Mining, dan berkata, terlambat 1 hari berarti terlambat 1 hari. Peralatan kami mahal, jadi harus ada, jangan ada kesalahan. Penanggung jawab berkata, jangan khawatir, kami hanya khawatir dengan kerusakan barang.
Kami menghentikan semua pekerja segera setelah listrik padam. Selama efek pencahayaannya bagus besok, kami akan segera mulai bekerja tanpa menunggu agar sirkuit diperbaiki sepenuhnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan barang. Usahakan jangan membuat kesalahan apapun. Itu bagus. Pihak lain juga tahu bahwa tidak ada jalan lain sekarang, jadi dia berkata, apapun yang terjadi, tolong kirimkan barangnya besok. Penanggung jawab meyakinkan, pasti tidak akan ada masalah dalam pengiriman barang besok. Jangan khawatir, kami akan menghubungi kontak person penerima sebelum kereta berangkat, dan paling lambat pukul 6 besok sore. Setelah pihak lain menerima jaminan, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon dengan beberapa kata sopan. Melihat pihak lain telah menerima kenyataan bahwa waktu keberangkatan ditunda, Ye Chen berkata kepada Li Yalin, Inspektur Li, tolong tanyakan kepada penanggung jawab kapan dia akan bertugas besok. Li Yalin segera bertanya kepada pihak lain, lalu memberitahu Ye Chen, Tuan Ye, pos manajemen mereka bekerja dalam 2 shift. Satu dari jam 8 pagi hingga 4 sore, dan satu lagi dari jam 4 sore hingga 12 malam. Dia baru-baru ini bertugas pada jam 4 sore, shiftnya dimulai jam 12 malam. Dan saya akan tiba jam 3.30 besok siang. Oke, Ye Chen berkata, sekian untuk hari ini. Kami akan kembali besok sore. Anda mengingatkan dia bahwa apa yang terjadi setelah melihat kami hari ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Li Yalin segera mengingatkan pihak lain dalam bahasa Prancis, dan pihak lain mendapat saran psikologis Ye Chen. Jadi dia secara alami mematuhi instruksi yang dia terima dari Li Yalin. Kemudian Ye Chen dan Li Yalin meninggalkan kantor manajemen dan berjalan kembali ke hotel. Keesokan harinya, Li Yalin menggunakan keunggulan bahasanya untuk mencari pemasok perlengkapan perlindungan tenaga kerja di Casablanca dan membeli 1 set pakaian perlindungan tenaga kerja untuk Ye Chen yang sangat mirip dengan pakaian kerja Duke Mining. Setelah itu, dia dan Ye Chen merumuskan rencana aksi untuk Duke Mining di hotel. Karena dia menyelinap masuk secara diam-diam kali ini, Ye Chen tidak terburu-buru dalam hal waktu. Selama sebagian besar pengawal kavaleri Duke Mining dapat bekerja sama dengannya dan mengizinkannya mengambil alih keseluruhan situasi dengan lancar, dia dapat memastikan bahwa tidak ada berita akan bocor. Jadi Eager tidak perlu memindahkan pengawal kavaleri dan prajurit mati ke sini. Namun, Ye Chen juga tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia akan memberikan pukulan mengejutkan kepada masyarakat Peking dan membiarkan ketiga tetua dan pejabat senior kantor gubernur tentara kanan meninggalkan Nigeria dan mengungkap jejak mereka, Duke Mining Station harus dihancurkan. Oleh karena itu, meski waktu tidak mendesak, cara mengeluarkan ribuan orang masih menjadi masalah besar bagi Ye Chen. Li Yalin berpikir berulang kali dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Duke Mining relatif tertutup, dan semua tentara yang tewas harus dipenjarakan di tambang bawah tanah.
sehingga kita dapat memprioritaskan pemindahan tentara yang tewas ini dan keluarganya secara bertahap, Audio milik dan Soft tunggu mereka Channel. keluar. Lalu pindahkan ksatria itu satu persatu. Berbicara, Li Yalin menambahkan, ketika kita memindahkan tentara yang mati, selama kita cukup tersembunyi, dunia luar tidak akan menyadari kelainan tersebut. Bahkan perdagangan Moor di Casablanca tidak akan menyadari kelainan tersebut, tetapi begitu kita mulai memindahkannya. Ksatria, ini setara dengan pemindahan tenaga kerja Duke Mining, yang pasti akan menyebabkan kapasitas produksi Duke Mining menurun atau bahkan berhenti. Duke Mining memiliki kereta api yang mengangkut fosfat hampir setiap hari. Begitu kapasitas produksi turun, Moor Trade akan menyadarinya. Jadi saya disarankan bahwa setelah Anda berhasil mengambil alih Duke Mining, Anda harus membiarkan mereka bekerja lembur untuk menambang lebih banyak dan memproduksi lebih banyak, setidaknya untuk menghasilkan pasokan beberapa hari lagi. Sehingga ketika para ksatria ditarik secara bertahap, dunia luar tidak akan melakukannya. Perhatikan kelainannya. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, ide bagus. Pertama-tama singkirkan tentara yang tewas secara bertahap, dan kemudian secara bertahap singkirkan sebagian besar pengawal kavaleri. Hanya menyisakan pekerja keamanan dan pemuatan di permukaan, dan tunggu sampai yang terakhir dipasang. Setelah sejumlah fosfat dikirimkan, orang-orang ini juga dapat menarik sebagian besar dari mereka. Hanya menyisakan gerbong terakhir yang dimuat dan personel merapat, menunggu kereta mengirimkan gerbong kosong untuk terakhir kalinya dan menarik gerbong penuh terakhir. Kereta fosfat, orang-orang yang tersisa juga dapat menyelesaikan evakuasi di hari yang sama. Dengan cara Audio ini, milik Soft ketika Channel. kereta datang lagi keesokan harinya, Duke Mining akan kosong. Setelah melapor ke kantor gubernur tentara kanan, dan akhirnya ke Wu Feiyan, tujuan kami tercapai. Li Yalin berkata, masalah tersulit berikutnya adalah bagaimana mengevakuasi orang secara bertahap. Duke Mining terletak di pedalaman Maroko, dan pelabuhan Casablanca serta perairan sekitarnya dijaga ketat. Ribuan orang diorganisir dari pedalaman. Tingkat keberhasilan menyelinap melintasi pantai tidak terlalu tinggi. Jadi bagaimana orang-orang ini meninggalkan negara itu? Ye Chen berkata, karena sulit untuk meninggalkan negara ini, lebih baik tidak meninggalkan negara itu dulu. Tidak meninggalkan negara ini, Li Yalin bertanya kepadanya, apakah Anda bermaksud membiarkan orang-orang ini tetap di Maroko, Tuan Ye? Dalam daftar pengiriman mereka, mereka diam-diam mengimpor lebih dari 100 ton daging. Setidaknya ada ribuan orang. Bagaimana kita bisa bersembunyi di Maroko tanpa ketahuan? Ye Chen berkata, Inspektur Li, jika Anda ingin mengakuisisi beberapa perusahaan, yang terbaik adalah mengakuisisi perusahaan pengolahan makanan di daerah terpencil terlebih dahulu. Setelah akuisisi selesai, segera berikan cuti berbayar kepada semua karyawannya dengan alasan peningkatan jalur produksi. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan mengangkut orang secara berkelompok ke perusahaan pengolahan makanan untuk pemukiman sementara.
Pertama, saya akan mengirim sejumlah orang secara terbuka dan mengklaim kepada dunia luar Audio bahwa milik mereka adalah Software pekerja Channel. terampil yang telah ditingkatkan jalur produksi. Nanti, saya akan menyamarkannya sebagai alat transportasi dan kemudian mengirim orang satu demi satu. Sebuah perusahaan pengolahan pangan harus memiliki bahan baku pangan serta produk jadi dan setengah jadi dalam jumlah besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang dalam waktu singkat. Perusahaan pengolah membeli sebagian bahan dari luar dan tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Anda harus mengakuisisi perusahaan logistik untuk memfasilitasi pengangkutan personel dan material, dan secara bertahap memindahkan orang ke perusahaan pengolahan makanan. Pada saat yang sama, AI harus digunakan untuk meretas sistem keamanan pelabuhan Casablanca, menggunakan video pengawasan untuk membuat keributan, dan memalsukan tanda-tanda bahwa orang-orang ini telah menyelinap ke pelabuhan Casablanca melalui kereta api, sehingga petunjuknya orang-orang ini tampaknya berada di Casablanca. Pelabuhan terputus. Jika saatnya tiba, selama komite penumpasan datang untuk menyelidiki, mereka pasti akan mengira orang-orang ini telah meninggalkan Casablanca, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk melacak informasi kapal yang meninggalkan pelabuhan selama periode ini, dan kemudian konfirmasikan di kapal mana orang-orang ini berada. Tetapi pada akhirnya, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang sama seperti insiden Siprus. Tidak ada yang dapat ditemukan. Bagi mereka, semua orang seperti menghilang dari dunia. Semakin sedikit mereka dapat menemukan apapun, semakin mereka berpikir bahwa semuanya adalah sebuah insiden Audio milik Siprus. Software Mereka Channel. pasti akan mengira bahwa orang-orang ini pasti telah menghilang dari laut, dan mereka tidak akan mengira bahwa orang-orang ini masih berada di Maroko. Li Yalin berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Ye, saya menyarankan agar kita mengambil inisiatif kali ini dan menggunakan serangan daripada pertahanan untuk memberi mereka rasa penindasan dan krisis yang lebih besar. Begitu mereka memiliki rasa krisis yang cukup, mereka akan memusatkan energi mereka dalam hal bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Tekad dan investasi mereka dalam menyelidiki masalah ini akan berkurang." Ye Chen bertanya, "Inspektur Li, menurut Anda apa artinya menggunakan serangan daripada bertahan?" Li Yalin berkata, "Setelah mengevakuasi semua orang, mari kita berhenti melakukannya dan tinggalkan beberapa informasi di Duke Mining yang cukup untuk mengejutkan mereka. Kita dapat langsung mengungkapkan rencana mereka di Nigeria dan memberitahu mereka apa yang mereka lakukan. Kendali Anda, termasuk 3 tetua yang menyergap di sana. Dan saya pribadi menyarankan agar Anda bahkan dapat meninggalkan pesan kepada Wu Feiyan itu dan memberitahu namanya bahwa cepat atau lambat Anda akan mengambil kepalanya. Ini pasti akan mengacaukan situasi dari asosiasi Poking. Dan saya khawatir tidak akan ada banyak energi untuk mencari petunjuk di Maroko." Ye Chen mengangguk dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena ketiga tetua telah dibebaskan dari pengasingan,
Begitu masalah keinginan datang ke sini terungkap, mereka pasti akan menerima beritanya. Jika saya juga mengungkapkan rahasia istana Niwan dari 4 Agung, siapa yang tahu, akankah mereka bertiga curiga terhadap Wu Feiyan? Jika mereka juga memiliki rahasia yang sama di tubuh mereka, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengasingkan mereka cukup untuk diminum Wu Feiyan. Ye Chen tidak perlu menyembunyikan banyak hal dari Li Yalin. Bagaimanapun, dia tahu lebih banyak tentang rahasianya daripada kakek neneknya dan keluarganya. Dia juga tahu betapa luar biasa metode penyelamatannya. Dengan pemikiran logisnya, dengan kemampuannya, dia sudah bisa menebak situasi pada tahap ini. Jadi Ye Chen tidak menyembunyikan soal 4 hitungan darinya. Ketika Li Yalin mendengar rencana Ye Chen, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, rencana perceraian yang luar biasa. Langkah ini tidak hanya efektif untuk ketiga tetua, tetapi juga harus berdampak pada anggota Po lainnya. Asosiasi King menjadikan mereka populer ketika orang dalam bahaya. Bagi Wu Feiyan, ini seperti melawannya sampai mati. Meskipun tidak mungkin untuk membunuhnya, itu masih cukup untuk memberinya minuman. Bersambung.